Untuk membahas lebih lanjut mengenai masih adakah ancaman cuaca ekstrim atau curah hujan yang tinggi beberapa hari ke depan, sudah bergabung bersama kami Senior Forecaster BMKG Idan Abu Bakar. Selamat sore, Mas Idan. Selamat sore, Mas. Ya, Mas, apakah prediksi ini soal adanya cuaca ekstrim dan hujan deras sampai di tanggal 11 Maret mendatang di sejumlah wilayah Pulau Jawa ini masih berlaku, Mas? Baik, berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini, menurut pantauan kami memang untuk di wilayah Jawa mungkin tidak hanya sampai tanggal 11 ya, di update terbaru bahkan hingga seminggu ke depan, di wilayah Jawa, baik itu Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten ya, Jawa Barat juga masih terdapat potensi hujan yang bisa mencapai sampai dengan intensitas sangat lebat atau sekitar di atas 100 mm per harinya seperti itu, Mas. Oke, ini artinya curah hujan tinggi ke depannya ini, Mas, akan lebih banyak daripada beberapa hari kemarin yang membuat banjir atau ini justru menurun? Jika dilihat dari analisis terkini, saat ini memang ada NGO yang sedang mau masuk ke wilayah Indonesia seperti itu, Mas. Jadi kemungkinan di beberapa hari ke depan itu propagasinya dari barat ke timur, jadi akan bertahap. Mungkin di wilayah barat terlebih dahulu ini akan terjadi peningkatan intensitas curah hujan, kemudian disusul di wilayah-wilayahnya di wilayah tengah dan timur seperti itu. Oke, untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat bagaimana, Mas, pantauannya, Mas? Untuk sepekan terakhir untuk di wilayah Jabodetabek, di wilayah Kota Tangerang, Depok, Bogor dan juga Bekasi, paling tidak sehingga sepekan ke depan itu masih terdapat potensi hujan sampai dengan intensitas sangat lebat seperti itu. Jadi masih perlu diwaspadai khususnya untuk wilayah-wilayah yang sudah terjadi banjir seperti itu, Mas ya. Oke, jadi tetap harus terus waspada begitu, Mas ya, tentang hujan tinggi ini. Betul. Mas, setelah terjadi banjir besar kemarin di Jabodetabek begitu dan juga wilayah sekitar, apakah ada perubahan pola komunikasi antara BMKG dengan pihak pemerintah, khususnya Pemda, ini supaya mereka tepat dalam mitigasi bencananya, Mas? Baik, kalau untuk terkait komunikasi dengan stakeholder atau instansi terkait, seperti yang biasa kami lakukan, setiap ada potensi itu kami akan selalu mengkomunikasikan, menyampaikan kepada stakeholder terkait, baik itu dari BPBD daerah, dengan sumber daya air, BNPB, kami akan terus mengupdate informasi tersebut dan juga jika dibutuhkan terkait update informasinya, ataupun misalnya ada strategi atau langkah mitigasi yang perlu dilakukan yang bisa dari sisi cuacanya yang bisa dibantu begitu dari BMKG, kami akan terus melakukan hal seperti itu. Contohnya seperti yang sudah dilakukan sekarang, saat ini juga telah dilakukan operasi modifikasi cuaca yang bekerjasama dengan BNPB ya, Mas ya. Itu telah dilakukan dari tanggal 4 Maret dan rencananya akan dilakukan sampai tanggal 10, namun berdasarkan prospek cuaca terkini, kemungkinan paling tidak hingga seminggu ke depan ini potensi cuaca di wilayah Jawa secara umum ini masih cukup tinggi, sehingga ada kemungkinan untuk operasi modifikasi cuaca ini kemungkinan akan diperpanjang seperti itu. Oke, sebelum masuk ke soal modifikasi cuaca nih, Mas, respons dari Pemda seperti apa, Mas? Tadi kan Mas juga sudah menyebutkan bahwa diintensifkan ya, Mas ya, setelah kita ada kejadian kemarin banjir besar. Respon mereka bagaimana, Mas? Kalau respon dari BPBD ataupun dari BNPB ini cukup baik ya. Salah satu contohnya kami sudah memberikan prospek cuaca dan juga sudah ada kejadian banjir. Kalau dari BNPB sendiri sudah mengupayakan adanya untuk diadakan kegiatan operasi modifikasi cuaca. Kalau terkait dari BPBD dan juga Dinas Sumber Daya Air seperti itu, kami juga terus melakukan komunikasi yang intensif seperti itu, sehingga dilakukan pemantauan secara lebih intensif terkait ketinggian muka air misalnya seperti itu. Dan juga saat ini kami juga telah melakukan sebuah program SMS Blast seperti itu. Jadi jika pada saat ada potensi hujan dengan intensitas tinggi, kemudian dari pantauan pintu-pintu air ini sudah intensitas
airnya sudah cukup tinggi seperti itu, maka kemungkinan akan ada warning yang dikeluarkan dari BMKG ke stakeholder terkait tersebut, Mas. Oke, Mas, kita ke modifikasi cuaca yang sudah dilakukan ya. Tadi Mas sudah menyinggung sedikit. Bagaimana pengaruh dari operasi modifikasi cuaca ini terhadap kondisi cuaca di Jabodetabek? Berkurangkah atau ini masih cenderung akan tetap tinggi, Mas? Baik, kalau pengaruh modifikasi cuaca sendiri terhadap curah hujan khususnya di wilayah Jabodetabek saat ini kan masih berlangsung, Mas ya, sampai Ya. tanggal 10 dan kemungkinan ada perpanjang. Untuk laporan resminya juga kami belum menerima karena biasanya setelah selesai kegiatan baru akan disusun laporannya. Namun jika dilihat dari pengalaman di beberapa kegiatan operasi modifikasi cuaca khususnya untuk kegiatan untuk mengantisipasi kejadian bencana hidrometeorologi seperti yang telah dilakukan oleh saat ini di Jakarta, operasi modifikasi cuaca itu tidak bisa menghilangkan hujan 100% seperti itu. Namun setidaknya dengan adanya upaya ini bisa mereduksi atau mengurangi intensitas curah hujan itu sendiri. Kalau berdasarkan dari laporan-laporan dari beberapa kegiatan sebelumnya, untuk kegiatan modifikasi cuaca ini sendiri bisa mengurangi intensitas hujan berkisar antara 20-60% untuk rata-ratanya seperti itu, Mas. Oke, Mas, dengan kondisi 20-30% yang biasa terjadi saat modifikasi cuaca begitu, Mas ya, ini yang di normalnya begitu. Nah, dengan kondisi kita melihat bahwa ini di akhir musim penghujan justru ada anomali sehingga membuat curah hujan tinggi. Ini apakah bisa, Mas, kita mendapatkan 20-30% ini dalam modifikasi cuaca kali ini? Saat ini biasanya untuk kegiatan operasi modifikasi cuaca itu adalah biasanya menghalau awan-awan yang hujan yang tumbuhnya di laut dan kemudian masuk ke wilayah daratan, Mas. Itu biasanya akan dilakukan penaburan garam. Kalaupun di wilayah darat itu biasanya akan dilakukan penaburan menggunakan CAO gitu ya, menggunakan kapur untuk mengurangi potensi pertumbuhan awan hujan tersebut. Jadi saya kira kalau untuk di angka 20-30% itu sangat mungkin terjadi, Mas, untuk pengurangannya ya. Oke, Mas Didan, biasanya faktor apa sih yang bisa mempengaruhi keberhasilan operasi modifikasi cuaca, Mas, dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah ya? Kalau keberhasilan itu biasanya memang yang menjadi hambatan utama apabila si sel awan itu sendiri tumbuhnya di wilayah daratan seperti itu, Mas. Karena memang apabila tumbuhnya di darat, ini kan dan anginnya tidak cukup kencang, artinya dia tumbuh di wilayah daratan tersebut dan akan jatuh di wilayah daratan tersebut juga. Namun upaya yang biasa dilakukan itu adalah dengan menabur tidak garam ya. Kalau garam itu biasanya kan akan mempercepat proses hujannya. Namun jika tumbuhnya di darat itu biasanya diupayakan untuk menggunakan kapur tohor seperti itu ya, biasanya untuk dilakukan. Oke, Mas Didan, melihat kondisi bahwa ini masih ada ya beberapa wilayah yang terendam banjir begitu karena masih ada hujan deras di daerah mereka. Apa rekomendasi dari Anda dan juga BMKG kepada masyarakat dalam menghadapi curah hujan tinggi saat ini, Mas? Baik, kalau himbauan kami dari BMKG karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa memang untuk sepekan ke depan, khususnya untuk di wilayah Jabodetabek ini, di wilayah-wilayah yang sudah terjadi banjir masih terdapat potensi hujan dengan intensitas yang cukup signifikan, cukup tinggi seperti itu, dan kemungkinan akan ada potensi banjir susulan mungkin seperti itu karena akan ada peningkatan intensitas curah hujan, otomatis debit air di wilayah yang sudah terjadi banjir ini ada potensi akan meningkat kembali. Kami menghimbau untuk masyarakat selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG dan juga memperhatikan arahan dari pemerintah setempat jika memang misalnya harus dilakukan evakuasi seperti itu. Oke, dan itu semua bisa melihat datanya real time sampai per kecamatan begitu ya, Mas Idam ya? Betul, bisa di-download untuk kalau di smartphone ada di aplikasi Info BMKG namanya, bisa di-download di App Store maupun Play Store atau juga bisa mengunjungi website resmi BMKG seperti itu, Mas. Oke,
Mas Idan, bagaimana caranya supaya strategi komunikasi ini kita perbaiki sehingga tidak kejadian lagi Mas kayak kemarin ya di mana banjir besar gitu yang melanda, padahal teman-teman BMKG sebenarnya juga sudah memberikan rekomendasi jauh-jauh hari begitu ya ke Pemda dan juga masyarakat. Baik, kalau terkait komunikasi, kalau kami dari sisi BMKG tentu saja kami berkewajiban untuk selalu mengupdate informasi kepada stakeholder ya. Namun memang terkait tindak lanjut dari informasi kami itu mungkin sisi komunikasi itu yang baik dari BMKG sendiri juga memang harus ditingkatkan, bahwa jika memang potensi untuk kejadian bencana ekstrim itu sendiri cukup tinggi, itu memang harus lebih diintensifkan komunikasinya dengan stakeholder terkait seperti itu, Mas. Oke, Mas Idan terakhir berdasarkan data terbaru dari teman-teman Mas untuk besok atau beberapa hari ke depan seberapa tinggi intensitas hujan Mas? Kalau intensitas hujan yang khususnya untuk di wilayah Jabodetabek ya, kalau Jakarta sendiri, DKI Jakarta itu relatif potensi hujannya hanya sedang lebat, namun yang perlu diwaspadai itu adalah daerah-daerah penyangganya, dan kebetulan di wilayah-wilayah situ yang saat ini terjadi banjir seperti di Tangerang, Depok, dan juga di Bekasi seperti itu ya. Itu karena hingga 3 hari ke depan ini masih ada potensi hujan dengan intensitas yang hingga sangat lebat atau berkisar antara di atas 100 mm untuk perharinya seperti itu, Mas. Oke, 1-3 hari ke depan wilayah-wilayah tadi Tangerang, Bekasi ini harus terus dipantau begitu ya. Mas Idan, terima kasih Mas Idan atas penjelasannya di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.